Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sampunipun tahmid sholawat nembah nuwun dhateng panjenengan sami ingkang sampun sempat bikak virtual menika. Mugi-mugi tansah dalam kondisi sae-sae dan dados pembina, dados imam untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika dalu menika mangke Pak Zulianto badhe medar sepintas nengok ke belakang muhasabah diri untuk jangan sampai kita lirwo bahwa yang penting dalam pengamalan di NSA Sadar Allah itu proses, bukan capaian akhir. Ibaratnya kaya wong mlaku ngono ora lap-lapan numpak eskalator langsung untuk ke tujuan, tapi bagaimana kita bisa lebih menikmati, menghayati setiap tingkat capaian yang telah kita raih dalam perjalanan ini. Maka perjalanan itu akan lebih asik apabila kita hayati setapak demi setapak seperti meniti tangga. Itu dirasakan tangga ini hebat, kelebihan, kekurangan yang bahkan menghancurkan dari capaian yang telah kita raih. Apa sampai di mana kita bisa mampu mengikuti perintah-perintah Allah, kesadaran dan pengalaman-pengalaman yang menggumpal, pengalaman-pengalaman yang memperkaya kita sebagai hamba Allah yang diridhoi. Mudah-mudahan untuk itu kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Zulianto pada malam ini. Monggo Pak Zulianto. Dipun terusaken kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku semuanya, pada saat ini kita oleh Allah ditakdirkan dapat bertemu dalam Google Meet ini dalam rangka silaturahim. Yang kedua dalam rangka kita belajar lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang benar yang didawuhkan Mbah Jayin, untuk meraih sesuatu, keinginan atau harapan, itu tidak serta-merta langsung naik tangga, tidak. Mesti mengalami proses.
Ibarat naik tangga ya tangga 1, 2, 3, dan seterusnya. Orang yang bilang orang naik jamak lumrahe merah suatu langsung jelek, tidak ada. Pasti ada proses. Seperti halnya pada amalan kita dikir nafas adalah Allah. Itu juga ada proses. Ada tangga. Di antaranya dikir nafas level 1, level 2, 3, 4, dan seterusnya. Sampai titik pengharapan sesuai dengan harapannya masing-masing. Lah menurut pengetahuan saya, itu untuk lurus ke Allah, memang ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Meskipun langsung tetap pakai proses step by step, maupun tidak langsung, ya sama saja. Contohnya begini, secara umum kalau di NSA tidak ada masalah itu, level 1, 2, 3, anggere wis teko sadar Allah selesai. Tapi kalau di luar itu, ada yang namanya ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat, ada ilmul yakin, ada hakul yakin, ada ainul yakin. Nah ini, kalau detail dari itu, kalau diluruskan atau dijejer, sebenarnya di NSA itu ya sama, ya ada syariatnya, ada tarekotnya, ada hakikatnya, sama itu ya, cuma jarang dibahas. Sekarang begini, pencapaian tertinggi itu yang kita jalani adalah sadar Allah. Sadar Allah, betul. Tapi kalau kita yang satunya yang memakai 7 tangga, mulai dari syariat sampai ainul yakin, itu begini. Kalau syariat, tarekat, hakikat, marifat itu tidak ada masalah. Sebab tataran kita laku Allah itu makrifat, itu masih dasar. Masih dasar itu, masih dasar. Dinaikkan menjadi ilmu yakin. Artinya ilmu-ilmu yang kita pelajari untuk menuju Allah itu harus benar hak. Harus benar sesuai dengan petunjuk Allah, yakni Al-Quran. Sama, di Indonesia juga Quran. Itu hak, ilmu yakin. Jadi ilmu yang diambil yang benar masuk akal, yaitu Al-Quran. Yang kedua, dinaikkan menjadi hakul yakin. Artinya, setelah kita menjalani step by step itu ya hak. Hak itu benar yang kita tuju. Sadar Allah. Ya ini, sadar Allah. Sadar. Oke, sadar. Dinaikkan lagi, ainul yakin. Ini. Coba saya akan mencoba membedah sedikit tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Nanti di situ kita bisa apa ya, bedakanlah seperti itu. Jadi la tidak ada, ilaha itu kata tunjuk, itulah Tuhanku. Nah, ilaha itu Tuhan. Ilah kecuali Allah. Al-Malik artinya yang membuat bumi isi langit Allah. Yang memelihara bumi isi langit Allah. Yang mempunyai langit, bumi isi Allah. Sing ngratoni alam semesta adalah Allah. Hak itu nyoto. Hak nyoto, mubin welo-welo. Nah, begitu. Kalau dirangkai, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain ilah, Tuhanku Allah. Allah itu wujud, nyata, jelas, ada.
dihubungkan dengan ainul yakin, itu yang tertinggi. Kalau ainul yakin itu dibat dengan itu tadi, kalimat tauhid la ilaha illallah, berarti ya sadar. Kalau sadar ainul yakin, ain itu kan mata. Berarti dilihat dari ayat itu bahwa ainul yakin Allah itu nyata, ada, jelas, wujud. Nah, kalau dia satu sadar, tinggal mencari yang punya sadar. Kan gitu. Jadi kalau urutan dari syariat atau rekod dengan DNS itu sama, tidak ada sama. Lah DNS juga ilmunya hak dari Al-Quran, itu ilmunya. Kakek juga sadar Allah, sama. Jadi benar dari di Kentapas itu besok kita pulang ke Rahmatullah, tahu yang punya sadar. Yang dibawa adalah iman dan amal soleh. Imannya itu tahu dengan yang punya iman, amal solehnya ya ATP dengan 3T. Jadi tidak ada perbedaan, tinggal kita bagaimana. Apakah Allah cukup sadar, ataukah ainul yakin, ataukah kita sampai yang punya sadar. Kalau dari kalimat tauhid, Allah itu wujud, ada, nyata, jelas. Itu untuk keselamatan kita ke sana, yo sadar. Kalau dihubungan dengan yang 7 tadi, berarti harus ketemu yang punya sadar. Monggo Mbah, sekian. Monggo dilanjut. Begitu rancaknya Mas Julianto memaparkan tentang perjalanan keyakinan kita. Jadi yakin, aku yakin, Ainu yakin. Yaitu dengan secara gamblang kita sudah secara ilmu meyakini, secara fisik jasad kita melihat mata kita, dan bahkan isbatu yakin, yaitu yang mengalami itu, mengalami sendiri, sudah tidak bisa terbantahkan. Tidak hanya melihat dari kejauhan, tapi merasakan dan mengalami kejadian peristiwa itu adalah isbatul yakin yang tidak bisa terbantahkan. Semuanya itu adalah proses pencarian yang kita titi setiap langkah dalam menuju sadar Allah dan terpatri dalam pengalaman kita dan terbukti dengan penghayatan kesadaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Gamblang begitu Pak Julianto telah memaparkannya ini, maka tinggal panjenengan sekarang monggo ada yang bisa memaparkan lebih menurut pengalamannya. Bagaimana pengalaman yang kita rasakan selama proses belajar menuju Allah ini. Monggo, sinten Mas Doni, Pak Gianto. Alhamdulillah, rawuh. Halo. Monggo Pak Ki. Halo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ki. Wah, dangu para kepanggih kula. Boten kalau wingi nggih. Kalau wingi nggih rawuh. Kula dolan. Kalau wingi kula niku tumut
cuman terlambat. Jadi Oh, ngaten. dimulai aku ndak bisa masuk. Oh, alhamdulillah. Jadi, rondo rien. Nah, jatah rondo bareng Bali wah iki ngaji nututi udah jam 8 lebih strakso mlebu nggih pun. Nggih matur nuwun itu sama Pak Yuli ya, Pak Yuli dari nggih Pak Yuli leres nggih. Nggih, Pak Julianto dari Tulungagung. Memang kalau sudah ditorekot terus ke dikir nafas itu pasti menganggap bahwa permasalahan torekot, syariat, hakikat sampai marifat itu kecil karena di dikir nafas itu kan dibikin simpel dari Pak Pur. Yang perlu saya garis bawahi di sini adalah ainul yakin itu nanti adalah refleksinya kalau di dikir nafas ada ya sibgoh itu Mbah. Lah orang yang sudah ainul yakin atau sibgoh kalau di dunia nafas di dikir nafas itu sibgoh itu kan tercelup di dalam lautannya Allah. Lah lautannya Allah berupa apa? Kalau kasih sayang ini implementasinya nanti orang yang sudah ainul yakin pasti wong iki mesti ora pilih-pilih, ya kasih sayangnya ada di dalam kehidupan sehari-hari itu yang terpenting. Jadi sibgoh itu bukan atau ainul yakin hanya kita buru dalam dikir semedi atau dikir torekot itu untuk aku biar ainul yakin, bukan, tapi ternyata nanti implementasinya itu di situ sibgoh, ainul yakin dan sebagainya itu tadi adalah bagaimana kita mengimplementasikan di dalam kehidupan. Jadi kalau Asmaul Husna itu nanti Pak, nanti endingnya ada 90 nama Allah itu akan terimplikasi di dalam kehidupan sehari. Wong pucuknya itu sabar Pak. Asmaul Husna itu kan terakhir sabar Pak. Itu sabar itu yang paling angel Pak. Saya bisa ngomong seperti ini. Gue kira-kira aku di sini di bojoku ngono aku ora iso sabar. Kudune ya meneng kae. Itulah sabar Pak itu. Nah, jadi sibgoh ainul yakin itu adalah nanti adalah di dalam kehidupan sehari-hari. Patrap itu tadi. Akhlakul karimah itu harus bisa dinampakkan di situ, yaitu pertama mesti wonge ya kasih sayang, lemah lembut. Sing paling mesti ora cetil Pak itu. Sebabnya lomo dermawan itu adalah sifat Allah juga. Itu yang sering kita lupakan. Jadi aku iso marifat, aku nu cedilan bilah itu bukan marifat, itu bukan ainul yakin. Itu Pak sekedar untuk menambah saja. Matur nuwun Pak Yuli, kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, Pak Gianto, terima kasih. Betul, Pak Gianto. Memang ainul yakin itu kita sibgoh mencelup keesaan Tuhan, diimplementasikan itu ke alam semesta, bahwa Tuhan itu meliputi seluruh alam semesta, kan gitu. Otomatis kasih sayang. Lah kalau Pak Gianto sabar lah, sabar tuh yo piye milih Allah kok. Lah orang itu kalau bisa menjalani Asmaul Husna 1 sampai 98 pasti memperoleh yang namanya sabar. Nah itu prosesnya seperti itu. Jadi yang penting kita aplikasinya, ainul yakin itu kita melihat dengan mata kepala, melihat bahwa Allah itu berada di alam semesta ini, meliputi sesuatu, meliputi alam semesta, berarti kita harus kasih sayang. Yang kita lihat juga zatnya Allah. Kuwi lho mesti sabar. Ngono loh. Jadi kita nanti ya pasti sifat kemahaannya gitu loh. Memang iya Pak Gianto betul. Pada akhirnya orang itu mesti akhlakul karimah pertama kepada Tuhannya. Kalau sudah akhlakul karimah dengan Tuhannya, baru dengan makhluknya. Jangan terbalik. Nanti akhlakul karimah dengan makhluknya, Tuhannya tidak. Pak Gianto. Nanti kan seperti itu. Yang penting
Jadi kalau kita sudah ainul yakin, bener Pak, itu bener Pak. Hidup itu enak, nyaman. Lo tenan Pak itu. Wes kuno-kuno lah hal seperti itu. Jadi indahnya seperti itu. Jadi melihat apapun yang dilihat itu Tuhan. Soalnya Tuhan itu menempati seluruh alam semesta otomatis. Misalkan kalau kita ngamuk dengan bojo lah, bojo juga termasuk Tuhan kan tidak bisa kalau kita marah, kalau itu sadar tingkat tinggi ini ya. Jadi yang kita lihat itu adalah zatnya Tuhan. Kalau kita misalkan ngelokne wong ya padha ngelokne Gusti Allah kan gitu. Kita maido padha maido Gusti Allah, itulah memang benar. Saya yakin seperti itu. Yang penting kita tuh aplikasinya, jadi kita bisa itu ada aplikasi enggak ada nilai tambah di hadapan Tuhan. Memang gitu. Kalau sudah mencapai itu wes lah, namanya orang itu marah ya mesti wong itu memang itu bagian hidup kita kok. Jadi enggak sabar, marah itu sebagai bumbu hidup. Nafsu itu enggak mati, sebagai bumbu hidup kita. Wong ratna suwe lah, kita bukan malaikat kok. Panggah Pak Gianto, itu sifat marah pasti punya, tapi punya apa? Ndang balik, mek kurang. Mesti ayo kita urip ning donya ranti duit mumet wajar, ngono tadi balekne kan gitu. Monggo Mbak Jahid. Ya, lebih nyata lagi sekarang dalam contoh-contoh kehidupan kita sendiri yang namanya kalau lebur sifat-sifat Allah dalam hati kita, maka terekspresi apapun yang kita lakukan adalah kebesaran Allah itu sendiri. Ya, ada yang lain yang lindungi pun, ayo, apa Mas Doni? Dompetku ini buka ngon dompetku untuk melokaku ngon aku. Ada yang lain Mas Doni, jadinya lebih bisa nyata bahwa ketika kita melangkahkan kaki ketemu, jadinya ketemu apapun itu adalah pandangan, adalah kenyataan dari sifat-sifat Allah yang ada pada diri kita. Kita akan lebih mempunyai sifat-sifat seperti yang ada dalam Asmaul Husna. Kehidupan kita adalah ejawanta dari Allah itu sendiri di hadapan makhluk yang lain dan kepada kita. Artinya itulah tingkat-tingkat kesadaran yang harus selalu kita jaga dan hidupkan dalam, tidak kita hidupkan, bukan upaya kita, itu adalah suatu anugerah dari Allah yang telah merubah jiwa kita menjadi jiwa yang maha besar sebagai khalifatullah fil ard dan kehidupan nyata ini, dan menjadi penyelamat dunia. Kalau nggak ada orang menyebut asma Allah, Allah tidak punya legitimitas untuk melanjutkan alam semesta itu ada terus, maka kiamat akan muncul. Medeni berang. Monggo. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum. Enggih. Monggo Pak Edi, ada dulu. Dari paparan dari Pak Zudianto. Nah, yang lain kemarin mentok di kisahnya. Ya itulah
yang kita rasakan, jadinya kita bisa merasakan betul. Itu bukan mau kita, bukan bagaimana cara kita bertindak, tapi sudah begitu sendiri. Ora iso nesu ora iso, apa-apa ora iso, yang iso Allah. Mas Doni, ada Saya nyimak dulu Mbah untuk malam ini Mbah Yakin. nggih iki soalnya nah, Padat ini yang disampaikan iya. Pak Yudi ini. Ya, tunggu bayar kasetnya ya. Pak Edi yang baru gabung mungkin langsung nimbrung Pak Edi ini tadi pembicaraannya Pak Yuli terkait masih lanjutan dari yang disampaikan Pak Dokter kemarin. Iya. Pak Edi, enten dawuh, monggo. Dereng Pak, dereng. Selamat datang Pak Dokter. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyuwun ngapunten baru bisa bergabung ada tamu. Alhamdulillah. Nggih. Nggih. Nggih, alhamdulillah monggo lanjut. Nggih, baru bisa. Nggih. Nanti silakan, Mbak. Ya, Pak Wiyanto dari memaparkan tentang bahwa dalam belajar kesadaran itu ilmu itu kanthi laku itu rasa kadadi ning kudu kadya naik tangga gojekan wite langkah kaki satu tangga ke tangga kedua dengan penghayatan yang penuh, nanti dirasakan selama itu akan bisa membuahkan pengalaman spiritual yang akan lebih dewasa dan matang. Bukan pas langsung jadi, ya jadi namanya bukan belajar. Itu yang diterangkan Pak. Seperti halnya ilmu-ilmu yang lain, bahwa proses yakin itu ternyata juga apa yang disampaikan Pak Dokter kemarin mungkin adalah ketika kita menerima berita yang akurat, ya sudah bisa diyakini. Kalau sudah melihat sendiri maka itu hakku yakin. Dan yang tertinggi adalah yang mengalaminya sendiri, yaitu isbatul yakin. Mengalami sendirinya, tidak terbantahkan wong sudah melakoni. Maka Al-Quran dinyatakan kafur maktan adalah dosa besar, salah besar kalau orang berkata belum pernah mengalaminya. Itu latihan-latihan yang selama ini perlu kita tingkatkan dan perhalus untuk sampai pada tujuannya. Tujuan kita bisa mengalaminya. Orang dalam Al-Quran disebut bahwa ketika kita belum mampu mengalaminya di alam ini, nanti di akhirat ya nggak ngerti apa-apa, orang tahu ngalami bahkan lebih sesat. Man
dunia ama ya akhirati ama. Aduh, pengono ada dawuh yang demikian itu. Monggo ada dawuh-dawuh yang lain yang untuk bisa memperdalam apa yang disampaikan Pak Julianto. Mas Assalamualaikum. Wahid, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Wah, Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sehat itu. Alhamdulillah. Lalu niki sakit gabung. Alhamdulillah. Ya, Pangapunten. Sedikit betul sharing. napa. Dan kebetulan ini ada Pak Dokter mungkin nanti bisa memberikan pendapatnya kaitannya dengan sebuah peristiwa yang saya alami kurang lebih 20 hari yang lalu. Tapi Monggo cerita napa? Monggo moderaken. masih ada kaitannya pun kalian ingkang dipun sampaikan Mas Pak Yudianto kalau mau Allah meliputi seluruh alam. Kebetulan 20 hari yang lalu kira-kira kejadiannya saya itu mengalami sebuah peristiwa yang secara medis kalau terlambat beberapa menit saja saya sudah dipanggil Allah. Artinya pengalaman saya ini pengalaman mendekati kematian. Ya. Saya sadar pada waktu itu begitu badan saya terasa lemah, kemudian saya ngambil posisi untuk tiduran di kursi. Kesadaran saya hanya berpikir, ini dari Allah yang Maha Suci. Mungkin Allah akan segera memanggil saya. Maka kesadaran yang saya lakukan adalah kesadaran kepada Allah. Asumsi saya, andai saja saya dipanggil, toh kesadaran saya ke Allah. Itu tubuh saya sudah tidak Pak. Tubuh saya sudah tidak fungsi lagi. Artinya tenaga saya sudah hilang semua. Bahkan menurut istri saya, karena saya tidak merasa, tubuh saya itu keluar keringat dingin. Sampai baju saya basah. Dan saya kejang-kejang. Itu menurut istri saya. Tapi kalau menurut saya, ini menurut saya lah Pak ya. Yang saya alami kesadaran saya ke Allah terus. Ke Allah yang Maha Suci. Terus itu sampai ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit di PKU Sukoharjo, kemudian dirujuk ke RSI Klaten, yang kesimpulannya bahwa saya terkena serangan jantung mendadak. Saya tidak mengerti apakah kondisi seperti itu, kesadaran saya masih penuh, betul, saya tahu di lingkungan saya itu orang yang menolong saya itu saya tahu, meskipun kondisi tubuh saya tidak berdaya sama sekali. Tapi kesadaran saya adalah Allah meliputi seluruh alam. Dan apa yang saya alami karena dari kehendak Allah yang Maha Suci. Maaf seperti patra sakaratul maut itu ya Pak ya berarti. Betul Pak. Betul. Sehingga terjadinya seperti pada kondisi sidgoh itu Pak. Ini yang saya kadang-kala tidak saya pahami adalah, maaf Pak Dokter mungkin lebih bisa menjelaskan, bukankah orang yang terkena gagal jantung itu mestinya otak tidak bisa fungsi? Karena oksigen mesti, ini logika saya, pemahaman saya, oksigen mesti akan terhambat. Tapi saya tidak mengalami itu. Nah, kesimpulan saya adalah bahwa ketika kita biasa melatih bikin napas, itu ternyata pada saat kondisi kritis seperti itu pun kesadaran kita masih bisa penuh nyambung ke Allah. Dan kondisinya cepat sekali. Jadi kalau kita kan ada level 1, 2, 3, 4 baru fana terus sidgoh. Itu enggak Pak, langsung. Mungkin saja karena fisik saya tidak berdaya,
yang bisa aktif hanya kesadarannya ya sudah. Mungkin itu yang menjadikan lebih cepat. Nah, itu pengalaman saya, maka sangat nyambung dengan apa yang dikatakan oleh Pak Yudianto tadi, bahwa Allah meliputi seluruh alam. Keyakinan saya pada waktu itu adalah seperti itu. Mungkin monggo nanti saya minta pendapat teman-teman itu. Barangkali itu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, matur nuwun. Ini mungkin saya memberi masukan ya, Pak. Monggo. Saya izin. Monggo, Mohon Pak maaf saya terlambat tadi. Secara- Ya, untuk hadir. Secara apa itu? Karena kebetulan saya juga pernah latihan dan menjalani patrap sakaratul maut. Saat patrap sakaratul maut kan memang kita mendengar ada orang ngomong, tapi badan nggak bisa apa-apa waktu. Memang kalau dalam segi medis, memang kalau kondisi seperti itu tidak disengaja, terus terjadi seperti itu ya serangan jantung memangnya. Jadi berarti waktu itu penyanyi mengalami mati suri itu berarti. Gimana ya Pak ya? Intinya saya sadar apa yang ada di lingkungan saya, tapi saya tidak berdaya. Tapi nggak berdaya, nggak berdaya. Jadi itu memang berdaya. Saya pernah diberi cerita oleh orang yang mati suri seperti itu. Oh, gitu. Jadi seperti itu. Jadi mati suri. Jadi ya ini adalah pelajaran luar biasa. Jadi kita ya alhamdulillah punya dibalik oleh Allah seperti itu digenggam jiwa kita. Kalau masih diberi kesempatan dikembalikan. Itu satu pengalaman luar biasa. Tapi ya tolong jantungnya itu jadi diperiksakan itu EKG-nya bagaimana. Kalau memang perlu dipasang ring dan sebagainya ya dijalani. Seperti saya juga sudah pasang satu ring, satu pasang ring. Jadi tetap secara medis diupayakan, tapi pelajaran spiritualnya ya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati semangat untuk berjuang lagi, untuk nambahi kualitas kita. Ngaten nggih? Ya, jadi terima kasih. Memang seperti tidur itu, patrap sakaratul maut. Nggih, terima kasih. Nggih, terima kasih. Nggih. Oke, terima kasih. Ini akan saya menambah. Yang dari Klaten Pak, nggih, dari Klaten nggih. Ya, Solo. dari Klaten. Solo. Solo nggih. Kalau saya gini Pak ya, itu bahwa penjenengan itu Allah diproses Pak jenengan. Ibarat HP, jenengan di-flash Pak. Semua kotoran di jiwa itu dihilangkan semua. Saya yakin Bapak setelah itu jiwanya menjadi padang. Menjadi padang. Jadi jenengan itu ibarat HP di-flash, dibersih, kotoran di jiwa itu hilang. Sehingga Bapak murni ke Allah. Keyakinan seperti itu Pak. Yakin Pak itu. Monggo. Saya pun menganggap itu bukan musibah, Pak. Betul. Saya bukan itu proses, Pak. Itu proses jenengan. Proses itu. Tapi kehendak Allah terima. Ya, itu proses itu, proses, Pak. Jadi penjenengan itu jiwanya di-flash oleh Allah, bersih. Alhamdulillah, Pak. Itu seperti alhamdulillah. Iya, hebat. Itu bersyukur, Pak. Peristiwa tersendiri dan kondisi gelombang kita saat itu yang paling langsung bahwa dalam sistem saraf kita itu ada yang namanya saraf langsung kepada Allah saat itu ada pada bayi-bayi dan sebagainya. Komunikasinya langsung Allah, semua gerakan Allah. Tapi itu komponen otak yang begitu itu mati ketika sudah tidak berguna lagi
manusia sibuk dengan interaksi dunianya, Ora dompetku apa kapan dan aku itu menjadi bangun. hilang. Dengan pembelajaran dan belajar proses sampai dewasa, maka kita dapat ilmu-ilmu yang harus bisa memulihkan potensi kesadaran itu. Salah satunya dengan dipikir nafas kita. Ternyata kita bisa. Nah, Allah memberi anugerah kepada panjenengan pengalaman langsung menghidupkan saraf pusat yang chip of God ini kembali sudah hidup sempurna, maka tinggal menyelaraskan gelombang-gelombang yang langsung. Ketika kita dalam ketidakmampuan total, kehilang kesadaran, dan itulah kesadaran Allah yang ada. Beruntunglah orang-orang yang mengalami pengalaman begitu itu, bahwa diceritakan pada suatu ketika ada seorang pastor yang kehilangan kesadarannya, mati suri artinya. Ia gelombang tertinggi chief of God-nya bisa hidup kembali. Setelah pulih kembali, dia bertobat untuk bersama Allah menyatakan keislamannya. Apa cerita-cerita? Lah panjenengan oleh kanugrahan begitu seperti Pak Adawi, Mas Julianto, beruntunglah kita. Maka pengalaman-pengalaman itu yang membuat Gusti Allah, bukan latihan kita, bukan zikir kita, bukan tahu. Tapi kenyataannya, kenanya kan efeknya langsung begitu itu. Itu kalau guyonan saya, memang itu ada, bahwa gelombang-gelombang jiwa kita itu, kesadaran kita itu bergelombang. Ya, ketika off-nya itu, apakah itu tidur atau dalam proses sakit, itu adalah Allah yang menganugerahkan kita yang begitu. Kalau Anda lap gitu ya masuk swarga loh Mas Hasan. Tapi jenis mana? Itu namanya mati itu apa? Husnul khotimah. Mas Yayin. Guyanane nggih monggo ndherekaken. Ini guyon ini. Iya guyon. Nah, bukan guyon ini kita. Kebetulan saya sudah mengalami sakaratul maut. Nah, ini Pak Wahid, ini sudah dialami oleh Allah. Dia sudah penelitian, terus sudah pernah itu mati suri Pak itu Pak. Kalau Mbak Zain, ini Mbak Zain belum berani patrap sakaratul maut ini ceritanya. Sampai sekarang belum bisa merasakan, sekarang mana aku sering bertanya. Mbak Zain masih belum. Ini kan ya begitu dalam. Makasih. Ya. Oke ya, gini saya menambahkan. Itu saya juga pernah mengalami seperti itu, Pak. Pernah, Pak, itu hampir 2 jam lebih loh, Pak, itu, Pak. Wah, itu 2 jam loh, Pak, itu. Ya, saya tidak sadar tuh ya, malah sing rubung malah wakeh. Oh, gitu. Oh, tahu ngalami itu. Jadi prosesnya itu otaknya itu di flash, hati di flash, jiwa di flash. Setelah itu hidup enak, pengetahuan itu tambah terus Pak itu. Nanti Pak itu nanti yakin pendidikan ke Allah terus berlanjut itu. Tapi nikmat Pak, jangan khawatir. Jangan khawatir Pak. Kita semua Pak. Peningkatan. Pernah di flash, jangan khawatir. Jadi jenengan itu ibaratnya kotoran dihilangkan. Hilangi semua, jiwa bersih, hati bersih, otak bersih, semuanya sadar Allah itu nanti. Urip enak Pak itu nanti Pak, bener Pak, enak itu. Aku pernah mengalami itu, bener Pak itu. Itu enggak sengaja loh Pak, tak tahu set gitu loh Pak. Itu bener itu, bener itu Pak itu bener itu. Didatangi malaikat, dibedah, dicikok, diresikin.
jiwa. Itu Rasulullah, Pak. Ya betul Pak. Pak. Saya yakin Bapak itu nanti pengetahuannya bertambah itu Pak. Yakin itu Allah Rahman Rahimnya akan keluar itu. Terpancar itu. Makanya Betul akhirnya itu. jadi orang baik. Betul, itu bukan penyakit Pak, itu memang ya dari sana kehendak Allah. Jadi cara Allah membersihkan jenengan ya seperti itu, gitu loh Pak. Sadar Allah beres itu. Maka penting, Jos Pak, jos Pak, jos. Oke. penting belajar yang namanya belajar otak. Saya ngerti otak apa itu, pengetahuan otak. Bagaimana otak itu ada otak yang di kepala lahir ya, yang kesadaran ini, dan yang di bawah sadar ini adalah batin. Nah, penting itu dua. Kalau pusatnya batin itu adalah di dalam jantung, hati. Kalau orang Jawa hati, tapi benar jantung yang punya pusat. Otak itu, otak kedua itu jantung, yang tidak pernah ada tata kerjanya kecuali jantung itu sendiri yang bekerja. Sosok di luar nalar. Karena apa? Refleks Pak, refleks tanpa dipikir dan tidak dapat direncanakan. Seperti pengalaman panjenengan. Kalau diuji coba dengan gerakan-gerakan itu kan ya bisa mengalami itu dengan hak apa itu yang nama isbatul yakin, mengalami, bisa mengalami sendiri tidak terbantahkan. Itu yang namanya chip of God yang ada di tengah otak itu. Otak itu ada dua bagian. Otak yang di muka itu yang meliputi otak itu adalah otak sadar. Tapi yang di tengah inti otak itu adalah otak di bawah sadar. Otak sadar hanya 10% dari otak yang tidak sadar, yang mengendalikan semua tubuh manusia langsung oleh Allah sendiri. Nah, di sana ada chip of God. Chip of God itu kesadaran yang bisa dihidupkan ketika ia bekerja. Nah, bekerjanya itu Bapak dengan riadoh, latihan dan sebagainya itu. Kalau kita ingin mengintervensi kesadaran ini, maka Anda perlu latihan kesadaran. Dengan latihan kesadaran itu kita akan bisa kaya akan pengalaman yang di dalam kebatinan kita. Itu 80%. Seperti refleks jantung, refleks di kaos, berapa juta sel-sel yang ada di itu yang mengendalikan adalah bawah sadar itu. Nah itu panjenengan langsung digerakkan oleh Allah untuk bawah sadar ini. Nah itulah interaksi itu dia melalui gelombang. Ya gelombang-gelombang itu ada. Ya menurut Pak Dokter ada berapa gelombang sampai 0. Nah 0 itu waktu itu panjenengan kejabut itu dikembalikan lagi, alhamdulillah. Hebat pengalamannya orang di NS. Ada lagi, ada pengalaman yang di luar nalar seperti itu. Hebat. Mas Doni. Mas Doni. Bapak, kebetulan Pak Edi barusan nyinggung tentang Sakratul Maut ya. Ini untuk ini aja Pak. Mohon izin Pak Edi ngapunten sebelumnya. Ketika panjenengan dikondisikan oleh Allah memasuki wilayah itu ya, wilayah bisa kita bilang Sakratul Maut itu tadi lah ya. Ini yang panjenengan ingat pertama itu apa Pak Edi? Baik, Mas Doni. Jadi saya ceritakan kondisinya aja. Pada waktu itu saya berdiri gitu, saya merasa kok tiba-tiba lelah. Tenaga seperti hilang semua, mata menjadi kabur.
Maka kemudian saya memposisikan di kursi untuk sambil tiduran. Fisik saya loh ya, fisik. Kalau kesadaran saya langsung, ini kehendak Allah yang Maha Suci. Mungkin saja ini Allah sedang akan mengambil hak hidup saya. Maka kesadaran saya langsung saya pertahankan di situ. Dan itu sekitar jam 4 sore. Kemudian saya sadar di bawah tetangga saya, istri saya, anak saya manggil Grab dan lain-lain, saya tahu. Tapi saya tidak berdaya loh ya. Kesadaran saya itu ke Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, bahwa fisik kita lemah, tapi ngerti, sadar bahwa ini terjadi seperti ini. Saya dibawa ke rumah sakit, kemudian diberi pertolongan, tetap kesadaran saya tetap ke Allah yang Maha Suci. Sampai selesai operasi jam 10 malam itu. Bahkan di sela-sela waktu itu saya masih sempat mendengar ada suara adzan itu, saya kemudian sholat. Ya tentu saja sholat dalam kondisi yang darurat. Saya masih menyempatkan sholat maghrib, sholat isya masih. Tapi itu sholat sempurnanan mah. Tetap kesadarannya ke situ. Kemudian, nah setelah pasca operasi ini di ICU itu, ya kesadaran saya ke Allah yang Maha Suci itu. Saya betul-betul kehilangan dimensi waktu kalau di situ. Pada di ICU itu saya kehilangan dimensi waktu. Saya tidak tahu ini jam berapa, karena kalau di ICU kan padang terus dan tidak ada jam. Kalau menurut perawat, saya tidur. Itu menurut perawatnya. Tapi kalau menurut saya tuh kesadaran saya ke Allah. Hanya itu saja. Sampai pagi. Jadi kalau penjenengan bertanya, kesadaran saya kemana? Pada saat saya mulai terasa, langsung kesadaran saya ke Allah. Ke Allah yang Maha Suci. Ini kehendak Allah. Mulai kali lawati nih. Terima kasih banyak Pak. Ini luar biasa. Tapi justru Pak Abudan, kadang-kala kalau pada waktu itu saya betul-betul gak takut makan ini. Tapi Alhamdulillah. Pasca operasi itu kadang-kadang muncul rasa takut Pak. Muncul rasa takut mati. Tapi saya berpikir juga, kalau sudah seperti itu, rasa takut ini dari Allah yang Maha Suci. Uniknya begitu kesadaran saya tarik ke situ, takut itu hilang. Itu yang saya alami seperti itu. Jadi tetap kadang-kadang takut sebagaimana yang Pak Dokter tadi katakan, bahwa ketika jantung itu mulai terganggu, orang itu seperti mati suri, mungkin iya, betul seperti itu mungkin. Saya itu, ini istri saya yang tahu ya, baju saya basah, celana saya basah, dikira saya ngompol itu, anak saya mengira saya ngompol, padahal saya tidak. Baju basah itu betul. Jadi keringat itu keluar banyak sekali. Tapi saya tidak merasa. Saya tidak merasa keluar keringat. Saya kejang-kejang, saya juga tidak merasa kejang. Jadi seperti orang kalau berlatih DN, ketika sibgoh itu kan kita mendengar cokot nyamuk ya kroso dicokot nyamuk, sadar, tapi kan tidak terganggu. Itu pengalamannya begitu. Luar biasa Pak, terima kasih banyak. Ini tentu kira teman-teman juga sedikit banyak ada yang mengalami hal serupa. Artinya kami berterima kasih kepada panjenengan yang merefresh kami gitu Pak ya, namanya tentang positioning itu tadi.
itu kan bekal kita nanti begitu ya, ya enggak, bukan yang hanya yang sudah sepuh juga, yang masih muda-muda kayak saya juga perlu refresh ke sana, momentum itu. Ya meskipun sama-sama pernah dikondisikan Allah posisi yang hampir serupa Pak, tapi munafik ya, artinya ketika kembali ke dunia itu kemudian apa, kotoran dunia jadinya lupa lagi, terus dengan refresh lagi kayak gini jadi nggak ingat lagi, oh iya alhamdulillah Allah pernah benar seperti itu. Artinya Pak, terima kasih banyak. Kemudian juga jadi ingat, oh iya momentum kesana ada, dan itu diklarifikasi sama teman-teman yang pernah ngalami juga sama jenengan. Jadi memang jalan yang pernah dihadirkan oleh Allah itu benar seperti yang disampaikan Pak. Pak Dr. Slamet juga merasakan hal itu. Berarti jalan yang benar gitu, dapat seperti udah. Ya itu emang jalannya. Tinggal kita saat ini apa namanya sering-sering merefleksi ke sana biar nggak sampai kebablasan, kena kotorannya dunia tadi. Kalau versinya Nabi kan dikatakan orang yang cerdas itu kan Nabi begitu ya. Saya mungkin nambah sedikit. Alhamdulillah tadi ya kalau jenengan cerita nggak ada sampai ada rasa-rasa sakit dan semacamnya. Kebetulan saya malah cerita juga ada kondisi yang hampir sama, cuma karena waktu itu saya belum kenal DN ya, laku suluk di perguruan lain lah tentunya. Mungkin benar metode DN yang keren ini belum benar-benar terlaksana. Jadi ketika Allah mengkondisikan satu rasa sakitnya terasa, yang Allah sabdakan tentang titip atau gimana itu, seperti kalau bahasa Rasulullah itu kan kayak apa, hewan yang hidup itu. Kita kalau membayangkan aja kan, ternyata ketika dirasakan betul ya ada sakitnya. Tapi beda ketika kedua kalinya nafas maut. Seperti yang diceritakan panjenengan tadi itu, saya amati, iya ya, memang salah satu jalan yang soft untuk kesananya, betulnya itu betul, gitu. Ya sudah, kita istiqomah saja, sama hal-hal kayak daunnya Rasulullah. Ini Pak, saya juga mungkin sepakat dengan Pak Yuli juga tadi, itu salah satu waktu di mana Allah kayak kita ya, kita sudah Ya, Mas Doni. Nggak dengar, suaranya kurang jelas, Kang Doni. Tes. Suara ulang. Oh, sebentar, saya pakai wifi dulu. Nah, gitu ya. Gue aku cetoy Mas Doni. Itu gelombangnya sama. Iya. Oke, intinya lah kita berterima kasih panjenengannya sudah membahas tentang kondisi sebelum maut itu. Ada tambahannya. Jadi ada teman saya yang sekarang sudah almarhum betulan. Waduh. 3-5 sebelum almarhum. Saya sudah pernah belajar DN. Waktu itu saya sudah belajar dikir nafas, belajar patra, beliau baru tak kenalkan. Kemudian sakit, katakan berapa begitu ya. Kemudian di Hamil 5 itu ya katakan dan harusnya ya ikut patra aja, ngalirkan patra gerak gitu ya, ngalir kita. Kedatangan saya untuk cerita pengalaman beliau. Ya, dulu untuk syukuri itu tadi.
mati suri dulu itu tadi beliaunya. Terus kok gini ya, alam kok saya kayak dibawa ke suatu alam yang saya nggak tahu. Jangan hilang suara nih. Nah, jadi beliau ini dibawa Allah masuk ke suatu alam yang asing bagi beliau, melewati suatu jalan yang memang beliau sangat asing. Itu membuat pejalan DN. Di situ saya mengalami itu juga di DN itu. Oh ini yang saya alami. Nah, kita berani untuk menjelaskan kepada beliau. Ya udah nggak apa-apa, memang itu jalannya. Nanti kalau jenengan dibawa ke sana lagi, sama caranya. Karena ceritanya mirip persis dengan apa yang kita alami, termasuk mungkin yang dialami panjenengan pun tadi. Ya, memang betul. Kan beliau sampaikan betul, yo kok gini, akhirnya sama. Krungu yo sadar. Tapi kita lapo-lapo gitu. Seperti sama semua lah ya dengan kita alami lah. Dan itu sangunya satu-satunya sangu ya kita macam Allah. Dan itu Urusan Allah. Cara Allah untuk membawa kita berzikir maut pada malam hari ini mungkin ya kita lebih sering refleksi lah. Kan enak jalannya. Ya terima kasih Pak. Terima kasih sangat untuk konfirmasinya juga. Jadi saya pribadi juga Batus punya Pak. Terima kasih. Tambahan Bapak. Monggo ada kesempatan lagi Jan. Ketika ini saya ceritakan dengan Pak Pur yang kemudian di rekamannya di-share di grup apa itu? Grup komunitas. Ya. Itu ternyata ada beberapa teman kita yang ngecat ke saya bahwa beliau pun pernah mengalami hal yang sama. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Doni, Pak Dokter, Pak Yulianto itu ternyata mirip. Ini yang menjadikan saya semakin yakin pentingnya kita berlatih dan memperdalam DNSA. Dan apa yang disampaikan Pak Yulianto di depan tadi bahwa dengan kita sering menyadari ke Allah ini akan merubah akhlak itu sangat betul. Otomatis itu. Namun ya itu tadi, saya tetap menyadari bahwa saya pun hanya manusia biasa ya, kemungkinan terpeleset itu mudah-mudahan kita semua enggak terpeleset. Tetap ada lah, saya tidak berani menyombongkan karena saya sudah belajar maka saya bisa enggak. Saya tidak berani. Mudah-mudahan aja dengan sharing ini saya menjadi lebih waspada. Hebat. Tidak tergelincir. Dan termasuk saya belajar ke penjenengan itu saya beruntung sekali banyak ketemu orang-orang yang menurut saya memberikan inspirasi yang luar biasa yang tidak bisa saya nilai dengan materi lah. Barangkali pilihannya Allah Mas Yusan ini. Ini kesempatan Allah ketemu jenengan. Inilah bahwa pentingnya kita belajar tidak hanya aktivitas di DNSA, tapi pemahaman ilmu baru, neuroscience itu penting bagi kita untuk bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa jiwa ini di dalam keluarnya, sehingga semuanya terpantau dan dapat kita dalilkan dengan pengalaman saintis. Sehingga menurut saya sendiri pengalaman Mas Wahid ini adalah menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bisa mampu mengendalikan kesadaran bawah sadar, sering bisa mengintervensi kondisi jiwa yang lebih dalam. Dan itulah yang dipakai oleh orang pengendalian di bawah sadar yang lain, sehingga
menyebabkan pikiran-pikiran normal yang sadar ini. Mudah-mudahan pertemuan kita kali Satu ini putaran boleh nih, Mbak? non Satu putaran. Yes, jadi menanggapi dari peristiwa ini tadi yang diceritakan oleh Mbah Wahid, Mas Yuli, Mbah Dokter, semuanya ini tadi kan. Iya, ini waktunya gimana Mas Doni? Atau minggu depan ya? Minggu depan kita perdalam ini lagi. kalau satu putaran masih bisa diterima nih, bisa dian. Mungkin Ora sakit kerungu, lanjut di Pak. Bisa ya? bisa kerungu deh. Ini saja bisa ya. Iya. Kan tadi ditanyakan ini. Iya. Judul atas tadi dari Mbah Yayin, dari Mas Yuli itu kan tangga loh. Hari ini Itu hanya tangga. Neruskan itu kemarin, Pak. Mas, pengalamannya Mas Doni, Mas Wahid itu tadi ke tangga itu sebetulnya. Nah, untuk itu saya mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian, lah tangganya di ini opo? Ya itu dikira napas itu. Napas itu masuk, keluar itu sudah tangga. Bingung sosok. Iki aku kusip kok urung kan deh. Lah ini hari ini kan dikira tangga. Lalu kita sudah sampai di tangga sipko yang dialami Pak Yasin. Nah, untuk itu pengalaman malam ini kita harus tahu bahwa berarti setelah peristiwa segala sesuatu itu pasti ada tangganya. Ternyata betul, Pak. Baru dapat saya hari ini, baru malam ini. Jadi sholat itu ada tangganya. Tangganya sholatnya apa? Tumakninah. Diam. Ya toh, diam. Kalau didirikan napas adalah di DNS adalah napas masuk, napas keluar, napas itu tangga. Sholat itu apanya? Tumakninah. Kita itu kan melupakan tangga kadang. Nah, untuk mencapai kepada kusuk, puncaknya sholat adalah kusuk, itu tangganya adalah tumakninah. Lah tumakninah itu implementasinya dia tuh tadi sibgoh, diam. Jadi kalau kita apa-apa diam sudah. Pak Wahid tadi sudah dikasih pelajaran diam. Reso ngopo-opo, meneng ae, tapi sadar gitu. Itulah diam. Itu yang perlu saya sampaikan, itu dapat inspirasi baru saja. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk bisa minggu depan, ya, kita lanjutkan pembahasan ini. Kalau ada yang mampu mau mengambil bagian, yaitu memperdalam neuroscience, bahwa pengetahuan penguasaan otak, bawah sadar dan otak pikiran, bagaimana bukti yang telah sampaikan Pak Wahid, bahwa kesadaran bawah sadar mampu menghidupkan kesadaran jasmania, bisa mengendalikan, sehingga tidaklah mengherankan ketika seseorang yang berspiritual tinggi mampu mengendalikan duniawiyahnya untuk dari pengalaman batinnya. Saya kira kesimpulan pada malam ini, besok yang akan datang akan kita tingkatkan menjadi belajar neuroscience kita, bagaimana bisa melibatkan bawah sadar kita untuk maksud pengendalian pikiran kita dalam kehidupan sebagai implementasi dari sadar Allah kita. Pengalaman-pengalaman seperti Pak Wahid ini adalah hal yang bisa kita eksploitasi menjadi sebuah teori bahwa bawah sadar kita mampu mengendalikan kesadaran kita. Mudah-mudahan besok minggu depan ada yang berminat untuk belajar neuroscience
sains ini. Dokter Slamet ngerti. Pak dokter, Dokter. Oh, dhuwur, Pak. Dhuwur ini. Iya. Bagaimana bisa mengenali gelombang-gelombang Iya. sekarang itu? Sudah pernah saya sampaikan dulu. Sepintas. Nah, iya. Ya, Ya. nanti kita Besok. ungkap. Ya. Besok minggu depan kita belajar neuroscience di dalam Itu kan kita sampai menemukan chief of God kita yang sudah mati bisa hidup kembali. Kita malah apa waskito utak waskito hati ya sudah hebat itu. betul. Menua dunia ini namanya. Akhirnya hanya bersyukur kepada Allah atas semua yang kesempatan yang diberikan, baik informasi maupun perasaan syukur kita atas kebesaran Allah, sehingga pemahaman kita lebih dalam dan lebih luas lagi. Jadi, marilah kita tutup acara ini dengan bacaan surat Al-Fatihah. Sa'ulillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.